Di sebuah desa kecil bernama Karangsengon, yang terletak di kaki perbukitan di Jawa Tengah, hidup seorang pria bernama Sarwono, berusia 55 tahun. Sarwono dikenal warga sebagai lelaki sederhana, pekerja keras, namun wajahnya sering terlihat letih. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penyadap nira dari pohon kelapa dan aren, kemudian diolah menjadi gula merah. Hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Rumah Sarwono berdiri di ujung desa, tidak jauh dari sawah yang membentang. Dinding rumahnya masih dari papan kayu, lantainya sebagian tanah, sebagian lagi diplester kasar. Ia tinggal bersama istrinya, Marmi, perempuan sabar yang sering terlihat menjemur singkong atau menumbuk cabai di halaman. Dari pernikahan mereka, Sarwono dikaruniai 2 anak, tapi keduanya sudah merantau ke kota untuk bekerja. Karena itu, rumah mereka terasa sepi. Tetangga terdekatnya bernama Pak Likjaya, seorang pria yang usianya sudah lebih tua, rambutnya memutih dan sering membantu Sarwono. Pak Likjaya pula yang kerap menjadi teman ngobrol di malam hari, sekadar minum teh hangat sambil membicarakan harga gabah atau kabar anak di perantauan. Meski hidup di desa, suasana Karangsengon tidak selalu tenang. Ada banyak cerita turun-temurun tentang hutan di sebelah barat desa. Hutan itu lebat, dipenuhi pohon-pohon tua dan semak belukar. Orang-orang desa percaya bahwa di dalamnya masih banyak tempat angker yang jarang disentuh manusia. Namun, bagi Sarwono, hutan itu bukanlah tempat yang menakutkan. Baginya, hutan adalah sumber rejeki. Di sanalah banyak pohon aren tumbuh subur, batangnya tinggi menjulang, dengan nira yang manis dan melimpah. Suatu sore, selepas hujan turun sebentar, Sarwono memutuskan untuk masuk lebih jauh ke hutan. Persediaan gula merah di rumahnya semakin menipis, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Anaknya yang di kota kadang mengirim uang, tapi Sarwono tidak mau bergantung. Ia ingin tetap bekerja, meski usianya sudah tidak muda lagi. Sebelum berangkat, Marmi sempat mengingatkan, "Mas, jangan terlalu jauh ke dalam hutan. Orang bilang di sebelah barat sana ada tempat wingit. Katanya pernah ada yang kesasar, nggak bisa pulang sampai tengah malam." Sarwono hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkan istrinya. "Wong aku cuman mau cari pohon aren, nggak ada yang perlu ditakuti. Lagian, kalau takut sama hutan, terus kita mau makan apa?" Marmi terdiam, lalu menghela napas. Ia tahu suaminya keras kepala. Sejak dulu, Sarwono memang tidak pernah menggubris cerita-cerita mistis desa. Baginya, hidup harus dijalani dengan bekerja, bukan dihantui rasa takut. Dengan membawa golok dan wadah bambu, Sarwono melangkah masuk ke hutan. Jalan setapak yang dilaluinya basah dan licin, dedaunan masih meneteskan air sisa hujan. Sesekali ia berhenti, mendongak mencari batang aren yang cukup tua untuk disadap. Udara hutan terasa lebih dingin daripada biasanya, seolah menyimpan kelembaban yang berat. Burung-burung sudah jarang terdengar, digantikan suara jangkrik dan kodok. Menjelang senja, Sarwono menemukan sebuah pohon aren besar di sisi jalan setapak yang jarang dilalui. Pohon itu terlihat kokoh, batangnya tinggi, daunnya menjuntai lebat. Saat ia mendekat, entah kenapa, bulu kuduknya sedikit meremang. Ada rasa asing, meski ia tidak melihat apa-apa. Namun, Sarwono menepis perasaan itu. Ia langsung mengikatkan wadah bambu untuk menampung nira. Setelah bekerja beberapa lama, ia duduk sebentar di sebuah batu besar untuk beristirahat. Senja mulai turun, langit hutan meredup lebih cepat daripada di desa. Dari tempatnya duduk,
pandangan Sarwono tertumbuk pada sesuatu di kejauhan, seperti bentuk atap bangunan, samar-samar di balik pepohonan lebat. Sarwono mengernyit. Bangunan apa itu? Kok di tengah hutan ada atap seperti joglo? Batinnya. Rasa penasaran menggerakkan kakinya. Ia berjalan pelan menuju arah itu. Semakin dekat, bentuk bangunan makin jelas. Sebuah masjid tua berdiri di tengah hutan, terbuat dari kayu jati, dengan atap limasan berlapis 3. Dindingnya sudah berlumut, beberapa bagian mulai lapuk, tapi masih kokoh. Anehnya, halaman masjid itu bersih, seakan ada yang merawat. Sarwono berdiri mematung. Ia tidak pernah mendengar ada masjid di hutan ini. Warga desa tidak pernah menyebutnya. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi rasa takut bercampur kagum membuat langkahnya mendekat. Di serambi masjid, ia melihat sebuah tikar anyaman pandan tergelar rapi. Tak ada orang, tapi bau harum kayu cendana samar-samar tercium. Suasana sunyi sekali, hanya angin yang menggerakkan dedaunan. Sarwono berdiri lama di situ, bingung antara masuk atau tidak. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah masjid itu menunggu kedatangannya. Sampai akhirnya, azan maghrib terdengar dari kejauhan, suara muazin dari desa. Saat itu juga, suasana di sekitar masjid berubah. Angin berembus lebih kencang, pepohonan bergoyang, dan entah mengapa, Sarwono merasakan ada tatapan dari balik pintu masjid yang setengah terbuka. Ia menelan ludah. Ya Allah, masjid apa ini? Bisiknya lirih. Sarwono berdiri cukup lama di depan masjid tua itu. Hatinya bimbang, antara rasa takut dan dorongan ingin tahu. Akhirnya, ia memberanikan diri melangkah naik ke serambi. Lantai kayunya terasa dingin meski sudah senja, dan setiap injakan kakinya menimbulkan bunyi berderit pelan. Ia menoleh ke dalam lewat pintu yang setengah terbuka. Ruang utama masjid gelap, hanya diterangi cahaya temaram yang masuk dari sela-sela dinding kayu. Meski tua, ruangan itu tidak kotor. Lantai masih beralaskan tikar pandan yang tergelar rapi. Sarwono berbisik pelan, "Assalamualaikum." Tak ada jawaban, hanya hening, seakan udara di dalam masjid menahan napas. Ia melangkah masuk, merasa seperti tamu yang tak diundang. Anehnya, bau harum cendana tadi semakin kuat begitu ia berada di dalam. Ia menatap ke arah mihrab. Ada mimbar kayu ukir yang indah, meski catnya mulai mengelupas. Di dinding, tampak kaligrafi kusam bertuliskan ayat kursi. Semua tampak terawat, tapi mustahil. Siapa yang merawat masjid di tengah hutan begini? Sarwono duduk bersila di tikar, mencoba menenangkan diri. Mungkin dulu ini bekas kampung, terus warganya pindah, pikirnya. Tapi mengapa tak seorang pun di desa pernah bercerita? Saat sedang merenung, ia mendengar suara langkah di belakangnya. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang berjalan di atas papan kayu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ruang itu kosong, hanya dirinya. Sarwono menelan ludah. Mungkin cuma salah dengar, gumamnya. Meski dalam hati, ia tak yakin. Ia beranjak berdiri, hendak keluar, tapi tiba-tiba terdengar suara batuk kecil dari arah serambi. Pelan, jelas, bukan suara hewan. Sarwono terdiam, tubuhnya kaku. Ketika ia melongok ke arah pintu, terlihat samar bayangan seseorang duduk di serambi, membelakanginya. Bayangan itu memakai baju seperti jubah putih lusuh, kepalanya ditutupi sorban, bahunya agak bungkuk, seolah orang tua renta. "Assalamualaikum." Suara itu lirih, serak,
tapi jelas manusia. Sarwono tergagap. Waalaikumsalam. Bayangan itu tidak langsung menoleh. Ia hanya berkata pelan, "Jarang sekali ada orang singgah di sini." "Kau siapa, Nak?" Sarwono maju selangkah, berusaha menguasai diri. "Saya Sarwono, Pak, dari desa Karangsengon. Tadi saya masuk hutan cari pohon aren, lalu melihat masjid ini. Padahal setahu saya di hutan tidak ada bangunan." Orang itu terdiam lama. Angin berhembus membuat daun pintu berderit. Barulah ia menoleh perlahan. Wajahnya tampak pucat, keriput dalam, matanya tajam, namun teduh. Ada sesuatu yang tidak biasa dari tatapan itu, seakan menembus sampai ke hati. "Masjid ini memang jarang disebut," katanya tenang. "Ia berdiri sebelum desamu ada. Banyak yang sudah melupakan. Kau beruntung dipertemukan." Sarwono bergidik. Kata-kata itu membuat dadanya terasa berat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Orang tua itu bangkit perlahan, lalu melangkah ke dalam masjid. Langkahnya nyaris tanpa suara. Meski lantai kayu biasanya berderit, ia duduk di dekat mimbar, lalu menatap Sarwono. "Sholatlah di sini. Ucapkan niatmu agar hatimu tenang." Tanpa banyak pikir, Sarwono menuruti. Ia berwudu seadanya dengan air minum yang ia bawa, lalu sholat maghrib di masjid tua itu. Anehnya, meski ruangan redup, ia bisa melihat jelas arah kiblat, seakan ada cahaya halus yang menuntun. Selesai sholat, ia menoleh ke arah orang tua tadi. Namun, sosok itu sudah tidak ada. Hanya ruang kosong, mimbar, dan tikar pandan. Sarwono berdiri tergesa, mencari keserambi, keluar masjid. Tidak ada siapa-siapa. Hutan sunyi, hanya suara serangga. Dadanya berdebar hebat, ia merasa harus segera pulang. Langkahnya cepat, hampir tergesa-gesa meninggalkan masjid tua itu. Dalam hati, ia berkata, "Apa aku tadi mimpi? Atau benar-benar bertemu orang?" Perjalanan pulang terasa lebih jauh dari biasanya. Malam turun cepat, kabut tipis mulai menutupi jalan setapak. Sarwono sempat salah arah 2 kali, sebelum akhirnya melihat lampu-lampu rumah desa dari kejauhan. Sesampainya di rumah, Marmi langsung menyambut dengan wajah khawatir. "Mas, kok lama sekali? Aku kira kamu kesasar." Sarwono hanya menjawab singkat, "Tadi agak nyasar sedikit." Ia tidak menceritakan pertemuannya. Entah kenapa, ada perasaan bahwa kisah itu terlalu berat untuk langsung dibagikan. Namun, malam itu ia sulit tidur. Bayangan masjid tua, bau cendana, dan sosok lelaki tua bersorban terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Sarwono sengaja mampir ke rumah Pak Likjaya. Mereka duduk di amben bambu depan rumah sambil menyeruput kopi. Sarwono akhirnya memberanikan diri bercerita. "Lik, kemarin aku masuk hutan agak jauh. Aku lihat masjid tua, bagus sekali. Tapi kok aneh ya, warga desa nggak ada yang pernah cerita soal masjid itu." Pak Likjaya mendadak terdiam. Kopinya diletakkan, matanya menatap kosong. Lama, ia menghela napas, lalu berkata, lirih, "Jadi kamu beneran melihatnya, Won?" Masjid di tengah alas. Sarwono mengangguk. "Iya, kenapa, Lik?" Pak Likjaya menunduk, lalu berbisik, "Aku dulu pernah dengar cerita dari simbah-simbah. Katanya dulu di tengah hutan itu ada kampung. Ramai, punya masjid besar dari kayu jati. Tapi kampung itu hilang begitu saja. Orang-orang bilang, jadi desa gaib. Hanya orang tertentu yang bisa melihatnya." Sarwono terdiam.
merasakan hawa dingin menjalar di tengkuk. Ia ingin tertawa menganggap dongeng, tapi pengalaman semalam terlalu nyata untuk disebut khayalan. Pak Likjaya menepuk bahu Sarwono. Kalau memang kamu sudah melihat, hati-hati. Jangan sembarangan bicara. Ada hal-hal yang lebih baik diterima dengan tenang, bukan ditantang. Sarwono mengangguk pelan. Tapi justru sejak hari itu, rasa penasarannya makin besar. Masjid tua itu seakan memanggilnya kembali. Hari-hari setelah pertemuan itu, pikiran Sarwono tidak pernah tenang. Ia masih tetap bekerja menyadap nira, membantu istrinya di rumah, dan sesekali ngobrol dengan Pak Likjaya, tapi hatinya seperti terus ditarik ke arah hutan barat. Masjid tua itu seperti menanamkan rasa penasaran yang tak bisa diabaikan. Malam-malam tertentu, ia terbangun tiba-tiba, seperti mendengar suara azan dari kejauhan. Padahal, mushola desa sudah lama sepi. Marmi sampai heran melihat suaminya sering duduk termenung di beranda rumah. "Mas, kamu itu kenapa? Akhir-akhir ini, pikiranmu kayak jauh sekali. Apa ada masalah uang? Kalau memang kurang, besok aku bisa jual singkong ke pasar. Toh, masih ada sisa dari kebun," kata Marmi suatu malam. Sarwono tersenyum tipis. "Bukan Marmi, bukan soal itu. Cuma aku kepikiran sesuatu." Ia hampir saja menceritakan tentang masjid di hutan, tapi urung. Entah kenapa ia merasa cerita itu belum pantas dibagikan ke istrinya. Suatu sore, setelah menimbang-nimbang cukup lama, Sarwono akhirnya memutuskan kembali ke hutan. Ia ingin memastikan apakah masjid itu benar-benar ada atau hanya halusinasi. Dengan membawa bekal sedikit nasi bungkus dan air minum, ia melangkah menyusuri jalan setapak. Langit mendung membuat hutan tampak lebih muram. Suara serangga berbaur dengan desir angin. Ketika sampai di tempat itu, ia tercekat. Masjid tua itu benar-benar masih berdiri, sama persis dengan yang dilihat sebelumnya. Halamannya tetap bersih, seolah ada yang menyapu setiap hari. Sarwono berdiri di serambi, menahan napas. Perlahan, ia melangkah masuk, lalu kembali berbisik pelan, "Assalamualaikum." Kali ini, tak lama setelah ia mengucap salam, terdengar suara menjawab dari dalam ruangan. "Waalaikumsalam, Sarwono." Sarwono terhenyak. Suara itu sama dengan lelaki tua yang pernah ia lihat. Tapi, bagaimana mungkin ia dipanggil dengan namanya? Ia belum pernah memperkenalkan diri. Dari arah mimbar, sosok itu muncul. Lelaki tua bersorban, berjubah putih lusuh, wajahnya keriput namun bercahaya. Matanya tajam, tapi bukan menakutkan. Lebih seperti menembus isi hati. Sarwono refleks menunduk. "Pak, siapa sebenarnya panjenengan? Bagaimana bisa tahu nama saya?" Sosok itu tersenyum tipis. "Aku penjaga tempat ini. Banyak nama yang pernah kupakai, tapi manusia lebih mudah menyebutku dengan sebutan Kiai. Masjid ini dulunya milik sebuah kampung yang makmur, bernama Karangsari. Namun waktu berubah, manusia berpindah, dan yang tersisa hanyalah kami, penunggu yang diberi tugas menjaga. Tak semua orang bisa melihat. Hanya yang hatinya dipilih." Sarwono gemetar mendengar penjelasan itu. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi hatinya percaya. "Kalau begitu, mengapa saya bisa melihat masjid ini?" Kiai itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Karena kau orang yang jujur dan sederhana. Meski sering mengeluh dalam hati, kau membutuhkan peneguhan agar tidak hilang arah. Maka, aku diutus menunjukkan sesuatu padamu. Tapi kau harus berani menginap di sini semalam saja. Jika kau sanggup, kau akan melihat kebenaran yang sesungguhnya." Sarwono terperanjat. "Menginap di sini? Di masjid tua ini? Apa yang akan terjadi, Pak?"
Kiai itu hanya tersenyum samar. Jika malam turun, tempat ini tidak lagi sunyi. Kau akan melihat bagaimana Karangsari yang hilang itu hidup kembali. Jangan takut, jangan lari. Dengarkan, saksikan, lalu simpan di hatimu. Itu akan jadi bekal hidupmu. Suasana hening. Angin yang tadi berembus tiba-tiba reda, membuat hutan terasa menahan napas. Sarwono menunduk, keringat dingin bercucuran. "Tapi, apakah saya kuat?" tanyanya lirih. "Tidak ada yang lebih kuat daripada doa. Jika kau merasa takut, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Hati manusia lebih berharga daripada 1000 keberanian kosong. Ingatlah itu, nak," ujar Kiai itu lembut. Sarwono hanya bisa mengangguk. Bagian dirinya masih diliputi rasa ngeri, tapi ada pula rasa penasaran yang luar biasa. Hari mulai gelap. Sarwono memutuskan pulang lebih dulu untuk mempersiapkan diri. Ia ingin memberitahu istrinya bahwa ia akan bermalam di hutan, meski tentu tidak akan menceritakan alasan sebenarnya. Sesampainya di rumah, Marmi menyambut dengan heran. "Mas, kok bawaannya serius sekali? Mau kemana lagi malam-malam begini?" Sarwono menghela napas, berusaha mencari alasan. "Aku mau coba bermalam di hutan, Maret. Siapa tahu bisa dapat pohon aren baru besok pagi. Sekalian aku awasi wadah nira supaya nggak jatuh." Marmi langsung memprotes. "Mas, apa nggak terlalu berbahaya? Kalau gelap begitu kan banyak binatang." Sarwono menepuk bahu istrinya. "Aku hati-hati, Maret. Percayalah, besok pagi aku pulang. Kamu doakan saja." Marmi terdiam. Matanya khawatir, tapi akhirnya ia hanya mengangguk. Ia tahu, kalau suaminya sudah memutuskan sesuatu, sulit dicegah. Malam itu, Sarwono membawa tikar gulung, sedikit bekal, dan lampu minyak kecil. Ia berpamitan singkat kepada tetangganya, Pak Likjaya, dengan alasan yang sama, menjaga wadah nira. Pak Likjaya hanya berpesan, "Jangan lupa baca doa, Won. Hutan malam itu bukan tempat kosong." Sarwono mengangguk dalam hati. Ia tahu malam ini akan jadi malam panjang yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketika ia kembali ke masjid tua itu setelah Isya, suasana terasa berbeda. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, suara hutan seperti menyingkir, memberi ruang pada keheningan. Masjid tampak lebih terang dari sebelumnya, seperti ada cahaya samar keluar dari dalam, meski tidak ada lampu. Sarwono melangkah ke serambi, hatinya berdebar keras. Ia menggelar tikar di sudut ruangan, lalu menyalakan lampu minyak kecil. Angin dari sela dinding membuat nyalanya bergoyang. Tak lama kemudian, sosok kiai itu muncul lagi, berdiri di dekat mihrab. "Bersiaplah, Sarwono. Jangan heran dengan apa yang kau lihat. Ingat, jangan tinggalkan tempat ini sampai fajar menyingsing. Jika kau sanggup, kau akan mengerti." Sarwono menelan ludah, lalu duduk bersila. Tubuhnya tegang, telinganya berusaha menangkap setiap bunyi. Malam pun kian dalam. Dan di tengah keheningan itu, Sarwono mendengar sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Lampu minyak kecil bergoyang diterpa angin dari sela-sela dinding. Sarwono duduk bersila di sudut masjid tua itu, menatap ke arah mihrab dengan dada berdebar. Malam makin dalam, kabut semakin pekat menyelimuti hutan. Awalnya hanya kesunyian. Sesekali suara burung malam melintas, lalu hilang lagi. Sarwono menutup mata, berusaha menenangkan diri dengan membaca doa pendek yang ia hafal. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara azan. Suara itu lantang, merdu, jelas berasal dari arah luar masjid. Sarwono tersentak. Suara itu tidak mungkin datang dari desa,
jaraknya terlalu jauh. Lagi pula, jam sudah hampir tengah malam. Siapa yang mengumandangkan azan di waktu seperti ini? Suara azan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, anehnya, suara itu tidak menakutkan, justru menenangkan, seakan mengisi ruang kosong di hatinya. Perlahan, suasana masjid ikut berubah. Tikar pandan yang semula kusam kini terlihat seperti baru. Kaligrafi di dinding yang kusam seakan berkilau samar. Sarwono mengucek matanya. Tidak percaya. Ia berdiri, menoleh ke jendela kecil. Di luar sana, samar-samar terlihat cahaya lampu minyak berderet, seperti berasal dari rumah-rumah. Padahal tadi hanya hutan gelap. Suara-suara mulai terdengar. Anak-anak berlarian, orang-orang bercakap, bunyi lesung menumbuk padi. Semua suara khas kampung hidup dan nyata. Sarwono tercekat. Astaghfirullah, bisiknya pelan. Ia memberanikan diri melangkah ke serambi, dan disitulah matanya membelalak. Di hadapannya, hutan yang gelap telah berubah menjadi sebuah kampung ramai. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, jalan tanah dipenuhi orang-orang yang lalu lalang. Para lelaki bersarung menuju masjid, sementara perempuan menyiapkan makanan di serambi rumah. Semuanya tampak nyata, bukan bayangan. Namun ada sesuatu yang membuat Sarwono sadar bahwa ini bukan kampung biasa. Cahaya mereka agak redup, seperti lampu minyak yang terhalang kain tipis. Seseorang tiba-tiba menepuk bahunya. Sarwono terlonjak, menoleh cepat. Seorang lelaki muda dengan wajah ramah berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian lurik. "Ayo Kang, mau ketinggalan jamaah Isya lagi nanti," katanya sambil tersenyum. Sarwono tercekat, tidak tahu harus menjawab apa. Lelaki itu berjalan ke dalam masjid dan tanpa sadar Sarwono mengikutinya. Masjid yang tadinya kosong kini penuh jamaah. Lantai terhampar tikar baru, lampu gantung minyak menyala terang. Imam sudah berdiri di depan, bersiap memimpin sholat. Sarwono bingung. Ia berdiri di barisan belakang, tubuhnya kaku. Suara imam memulai takbir, dan semua jamaah mengikutinya. Tanpa sadar, Sarwono pun ikut mengangkat tangan, mengikuti gerakan. Sholat itu berjalan khusyuk, tenang. Namun, ada yang aneh. Suara bacaan imam terdengar dalam sekali, seakan berasal dari ruang yang sangat luas, meski masjid hanya berukuran sedang. Selesai salam, Sarwono menunduk. Saat ia menoleh ke kiri dan kanan, barisan jamaah masih lengkap, wajah-wajah teduh, menunduk berzikir. Namun ketika ia menengok lagi ke arah mihrab, sosok kiai penjaga sudah berdiri di sana, menatapnya lekat. Pandangan mata itu seakan berbicara. "Ingatlah apa yang kau lihat, jangan kau ragukan." Pelan-pelan, suasana mulai memudar. Cahaya lampu melemah, suara jamaah menghilang satu persatu. Saat Sarwono mengucek mata, masjid kembali redup dan kosong. Hanya ia seorang diri di dalamnya. Sarwono terhuyung, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Keringat dingin membasahi pelipis. Sekitar tengah malam, rasa kantuk mulai menyerangnya. Ia merebahkan diri di tikar, tapi matanya tak bisa benar-benar terpejam. Telinganya masih menangkap suara samar-samar dari luar masjid. Tawa anak-anak, gonggongan anjing, bahkan bunyi kentongan ronda. Semua terdengar nyata, seakan kampung itu memang hidup di luar sana. Tiba-tiba terdengar langkah mendekat. Dari pintu masuk, seorang perempuan setengah baya muncul. Ia membawa kendi air, wajahnya ramah. "Mampir dulu Kang, haus kan? Silakan minum,"
katanya sambil mengulurkan kendi. Sarwono menatapnya gemetar. Ia hampir mengulurkan tangan, tapi teringat pesan Kiai. Jangan takut, jangan lari. Saksikan, simpan di hati. Ia menunduk, tidak menyentuh kendi itu. Perempuan itu tersenyum samar, lalu perlahan memudar, seperti asap tertiup angin. Sarwono terisak kecil, hatinya campur aduk antara takut, kagum, dan takjub. Ia baru benar-benar mengerti. Kampung ini masih ada, hanya berada di alam yang berbeda. Menjelang subuh, suasana kembali berubah. Suara azan kedua terdengar, kali ini lebih lembut. Cahaya kampung di luar mulai meredup, berganti kabut tipis yang kembali menutupi hutan. Sosok Kiai muncul lagi, berdiri di dekatnya. Wajahnya tampak teduh, senyumnya menenangkan. Kau sudah melihat Sarwono. Kau kini tahu bahwa dunia ini luas, bukan hanya apa yang kasat mata. Kampung ini memang hilang, tapi tidak binasa. Kami hidup berdampingan, menjaga agar tempat ini tetap suci. Dan engkau jangan pernah sombong. Gunakan hidupmu dengan baik. Bersyukurlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Sarwono menunduk. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia merasa seperti anak kecil yang baru mendapat nasihat dari orang tua. Kiai itu melanjutkan, pulanglah nanti setelah fajar. Jangan ceritakan sembarangan pada orang. Simpan di hati, cukup untuk bekalmu memperbaiki hidup. Yang penting, jadilah orang yang bermanfaat. Jangan iri, jangan serakah. Itu saja. Kata-kata itu menusuk hati Sarwono. Ia hanya bisa mengangguk. Suaranya tercekat. Ketika fajar menyingsing, kabut perlahan menipis. Burung-burung kembali berkicau. Hutan berangsur normal. Masjid tua itu kembali tampak sepi, sunyi, seperti semula. Sarwono membereskan tikar gulungnya. Ia menoleh sekali lagi ke arah mihrab, kosong. Tidak ada siapapun, tapi hatinya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia melangkah pulang dengan tubuh lelah, namun entah kenapa hatinya terasa ringan. Pagi itu, langkah Sarwono agak gontai ketika ia pulang ke desa. Matahari baru naik, embun masih menempel di rumput. Wajahnya letih, namun ada ketenangan yang berbeda dari biasanya. Marmi yang sejak malam tidak bisa tidur langsung berlari menyambutnya di halaman rumah. Mas, astagfirullah, aku khawatir semalaman. Mas beneran nginep di hutan? Tumben berani sekali. Kamu nggak apa-apa. Sarwono hanya tersenyum tipis. Aku nggak apa-apa, Mar. Malah aku merasa, entah hatiku lebih enteng. Rasanya kayak baru selesai dari perjalanan panjang. Marmi menatapnya heran. Maksudmu? Sarwono menggeleng. Nanti aku ceritakan. Sekarang aku mau mandi dulu. Badan rasanya lengket sekali. Ia masuk rumah, meninggalkan Marmi dalam kebingungan. Sejak saat itu, Marmi memperhatikan ada yang berbeda dari suaminya. Sarwono yang biasanya mudah kesal karena hal kecil kini tampak lebih sabar. Kalau dulu, ia sering mengeluh hasil nira sedikit, kini ia malah bersyukur meski dapatnya hanya seember. Bahkan, setiap kali makan, ia sering membaca doa panjang, padahal dulu jarang. Perubahan itu pelan-pelan terasa juga oleh Pak Likjaya. Suatu sore, mereka duduk di amben bambu sambil menyeruput kopi. Pak Lik menatap Sarwono dengan seksama. Won, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu lain. Wajahmu tenang, nggak gerusa-gerusu kayak dulu. Apa ada sesuatu yang kamu alami waktu bermalam di hutan? Sarwono terdiam sebentar. Ia ingat pesan Kiai untuk tidak sembarangan bercerita. Namun kepada Pak Likjaya, ia merasa sedikit aman. Ia berkata perlahan, Lik, kalau aku cerita, jangan anggap aku gila.
aku memang bermalam di masjid tua itu, dan aku melihat sesuatu. Kampung yang hilang, tapi masih hidup. Ada orang-orangnya, ada salatnya, ada anak-anaknya. Semuanya nyata. Pak Lik Jaya terdiam lama, matanya berkaca-kaca, lalu ia menghela napas berat. Berarti cerita simbah-simbah itu memang benar. Dulu, sebelum desa kita ada, katanya memang ada kampung Karangsari di tengah hutan, tapi lenyap begitu saja. Aku nggak pernah menyangka kamu bisa menyaksikannya sendiri. Suasana hening sejenak. Angin sore mengibaskan daun pisang di belakang rumah. Pak Lik lalu berkata lirih, "Kamu harus jaga baik-baik, Won. Itu anugerah. Jangan sampai sombong. Biasanya, orang yang diberi kesempatan begitu, hidupnya akan berubah. Entah jadi lebih baik, entah malah berat ujiannya." Ucapan itu menancap di hati Sarwono. Ujian itu ternyata datang lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa hari kemudian, hasil sadapan nira Sarwono melimpah lebih dari biasanya. Hampir setiap pagi, ia membawa pulang wadah penuh. Anehnya, wadah bambu yang biasanya sering jatuh karena angin, kali ini selalu aman. Marmi sampai berkata, "Mas, rejeki kita lagi bagus sekali. Mungkin sebentar lagi kita bisa perbaiki dinding rumah yang lapuk itu." Sarwono hanya mengangguk. Meski dalam hatinya ia sadar, ini bukan sekadar keberuntungan. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menjaga pekerjaannya. Namun, ketika kabar itu menyebar, beberapa tetangga mulai iri. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang terang-terangan menuduh Sarwono pakai pesugihan. Suatu malam, dua tetangga mendatangi rumahnya. "Won, kami dengar kamu sekarang hasilnya melimpah. Jujur saja, kamu pakai jalan apa? Jangan sampai desa ini kena bala kalau kamu nguri-uri makhluk halus." Sarwono terkejut, wajahnya memerah. Ia hampir marah, tapi teringat wejangan Kiai. Jangan sombong, jangan serakah, jangan mudah marah. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab tenang. "Aku hanya bekerja seperti biasa. Kalau memang dapatnya lebih, itu rezeki dari Allah. Kalian boleh lihat sendiri kalau mau." Aku nggak main yang aneh-aneh. Tetangga itu terdiam, lalu pergi dengan wajah tak puas. Malam itu Sarwono duduk termenung di serambi rumah. Marmi mendekat, menaruh secangkir teh hangat. "Mas, aku tahu kamu lagi berat, tapi aku percaya kamu nggak mungkin macam-macam. Kalau orang tak ngomong jelek, biarin saja. Yang penting kita lurus." Sarwono tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia memegang tangan istrinya erat-erat. "Terima kasih, Mbak. Mar, kamu penopang hidupku." Beberapa hari kemudian, peristiwa mengejutkan terjadi. Pak Lik Jaya jatuh sakit mendadak. Badannya panas tinggi, tapi dokter desa tidak menemukan sebab jelas. Malam hari, ia mengigau, menyebut-nyebut kampung hilang dan masjid tua. Sarwono yang menjenguk merasa dadanya mencelos. Ia sadar, mungkin penyakit itu ada kaitannya dengan kedekatan mereka, karena Pak Lik Jaya tahu ceritanya. Malam itu, Sarwono berdoa dengan sungguh-sungguh di rumah. Ia teringat pesan Kiai, "Jika kau takut atau bingung, ucapkan la ilaha illallah." Ia pun melakukannya berulang kali, hingga hatinya tenang. Keesokan paginya, ia nekat pergi lagi ke masjid tua itu. Sesampainya di sana, masjid tetap berdiri seperti biasa, sepi dan berlumut. Ia masuk, duduk bersila, lalu berdoa. Tak lama, sosok Kiai muncul. Wajahnya teduh, sama seperti terakhir kali. "Kiai, tetanggaku, Pak Lik Jaya, sakit mendadak. Ia tahu cerita tentang tempat ini. Apakah ini ujian?
apa salahku menceritakan? Tanya Sarwono dengan suara parau. Kiai tersenyum tipis. Jangan salahkan dirimu. Sakit itu ujian, bukan hukuman. Ingatlah, manusia memang mudah goyah ketika mendengar hal gaib. Tapi yang penting bukan cerita apa yang keluar dari mulutmu, melainkan bagaimana hatimu berserah. Kau sudah diberi bekal. Gunakanlah. Sarwono menunduk, meneteskan air mata. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Doakan dia dengan tulus. Jangan kau minta kepadaku atau siapapun selain Allah. Kau cukup jadi jembatan. Percaya, doa orang yang hatinya sudah disentuh akan lebih didengar. Kata-kata itu menusuk hati Sarwono. Ia pulang dengan tekad bulat. Malam itu, ia duduk di samping ranjang Paklik Jaya, membacakan doa sebisanya, kalimat tauhid dan ayat-ayat pendek. Perlahan, keringat dingin keluar dari tubuh Paklik. Nafasnya tenang, panasnya turun. Subuh menjelang, Paklik membuka mata, tersenyum lemah. Won, aku mimpi lihat cahaya terang sekali. Rasanya damai. Terima kasih, Won. Sarwono terharu, menahan air mata. Ia sadar, wejangan Kiai bukan sekadar nasihat kosong. Itu nyata, dan kini memberi manfaat bagi orang terdekatnya. Namun, di balik kelegaan itu, Sarwono juga mengerti satu hal, bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia telah bersentuhan dengan sesuatu yang besar, yang membuatnya lebih kuat sekaligus lebih rendah hati. Dan malam itu, ketika ia menatap langit penuh bintang, ia berjanji pada dirinya sendiri akan menjaga wejangan itu sebaik-baiknya, agar hidupnya lebih bermanfaat, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Hari-hari setelah kesembuhan Paklik Jaya terasa berbeda di desa Karangsengon. Warga yang tadinya suka bergunjing kini mulai menaruh hormat kepada Sarwono. Mereka melihat sendiri bagaimana Sarwono dengan sabar merawat tetangganya tanpa pamrih, meski sempat difitnah dengan tuduhan aneh-aneh. Paklik Jaya sendiri, yang tubuhnya masih lemah, sering bercerita pada orang-orang, "Aku ini bisa sembuh bukan karena obat, tapi karena doa Sarwono. Jangan suka menuduh sembarangan. Aku saksi, dia itu orang tulus." Ucapan itu membuat banyak warga menunduk malu. Beberapa yang pernah menyindir bahkan datang ke rumah Sarwono untuk meminta maaf. Sarwono menerimanya dengan tenang. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kita ini sama-sama manusia. Kadang salah sangka. Yang penting, sekarang kita rukun lagi." Marmi, yang sejak awal setia mendampingi, kini merasa lebih bahagia. Suaminya tidak lagi gampang marah, tidak lagi mengeluh soal rejeki. Setiap pagi, sebelum berangkat ke hutan, Sarwono selalu menyempatkan diri duduk di beranda, menyeruput teh hangat bersama istrinya. Hal sederhana, tapi dulu jarang sekali ia lakukan. "Mas, aku senang sekali akhir-akhir ini. Rasanya rumah kita adem, meski sederhana," ujar Marmi suatu pagi. Sarwono menatap istrinya dengan mata berbinar. "Itulah arti rumah, Mar. Bukan dinding papan atau lantai tanah yang penting, tapi hati yang tenang. Aku baru sadar, selama ini aku sering kufur nikmat. Sekarang aku ingin berubah." Marmi tersenyum haru. Ia tahu suaminya telah menemukan sesuatu yang besar, meski ia tidak pernah tahu apa sebenarnya yang dialami Sarwono di hutan. Sejak itu, Sarwono perlahan menjadi tempat bertanya bagi warga desa. Bukan karena ia pintar bicara, melainkan karena sikapnya yang tenang membuat orang merasa damai saat dekat dengannya. Kalau ada tetangga yang sedang ribut soal warisan, Sarwono sering dipanggil sebagai penengah. Ia tidak pernah menyalahkan salah satu pihak,
hanya memberi nasihat sederhana. Kalau kita rebutan harta, kapan kita sempat bersyukur atas hidup? Harta bisa habis, tapi hati yang tentram itu rejeki seumur hidup. Anehnya, nasihat sederhana itu sering membuat masalah cepat reda. Di sawah, Sarwono juga mulai membantu petani lain tanpa minta imbalan. Ia paham, hasilnya memang tidak besar, tapi kalau dikerjakan bersama, semua lebih ringan. Lama-kelamaan, ia dihormati, bukan hanya sebagai penyadap nira, tapi juga sebagai orang yang bisa diandalkan. Namun, meski kehidupannya semakin baik, Sarwono tidak pernah lupa pada masjid tua di hutan. Sesekali, ia kembali ke sana, terutama saat hatinya gundah. Ia duduk di serambi, merasakan ketenangan yang sulit digambarkan. Sosok kiai penjaga jarang muncul lagi. Tapi, itu tidak membuat Sarwono kecewa. Justru, ia merasa sudah cukup diberi bekal. Ia percaya, wejangan itu kini hidup dalam dirinya sendiri. Pada suatu malam Jumat, Sarwono memberanikan diri mengajak Marmi ke hutan. Ia tidak bercerita banyak, hanya berkata ingin berziarah. Marmi sempat takut, tapi akhirnya mau menemani. Sesampainya di sana, masjid tua itu tetap berdiri sunyi. Marmi tertegun. "Mas, beneran ada masjid di sini? Kok aku baru tahu?" Sarwono hanya tersenyum. "Ya, memang jarang disebut orang. Tapi aku ingin kamu lihat, Maret, supaya kamu tahu ada tempat yang selalu membuatku tenang." Mereka berdua duduk di serambi, berdoa bersama. Malam itu, Marmi menangis haru. Ia tidak melihat kampung gaib, tapi ia merasakan hawa damai yang sulit dijelaskan. "Mas, aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya adem sekali di sini," katanya sambil menyeka air mata. Sarwono menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Itulah yang ingin aku bagi sama kamu, supaya kita nggak lagi merasa kekurangan, supaya kita tahu hidup ini sudah lebih dari cukup." Waktu berlalu, anak-anak Sarwono yang merantau di kota mendengar cerita perubahan ayah mereka. Mereka pulang dan terkejut melihat rumah yang dulu terasa sumpek kini penuh tawa. "Ayah sekarang beda sekali," kata anak sulungnya. "Dulu sering ngomel soal uang, sekarang malah ayah yang bikin kami malu karena terlalu sabar." Sarwono hanya tertawa kecil. "Kalian tahu, ayah cuma belajar dari pengalaman. Hidup ini singkat, nak. Kalau diisi dengan keluhan, kita tidak pernah benar-benar hidup. Kalau diisi dengan syukur, kita bisa merasa kaya, meski cuma makan singkong." Anak-anaknya menunduk, terharu. Mereka sadar, ayah mereka telah menemukan sesuatu yang tidak ternilai. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Sarwono duduk di beranda rumah. Angin membawa aroma tanah basah. Suara jangkrik mulai berdengung. Ia menatap jauh ke arah barat, tempat hutan dan masjid tua itu berada. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Kiai. Terima kasih, Kampung Karangsari. Aku tidak akan melupakan wejangan ini. Hidupku kini lebih berarti." Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia merasa perjalanan aneh yang ia alami bukanlah kutukan, melainkan hadiah. Hadiah yang membuatnya bisa menjadi suami yang lebih baik, tetangga yang lebih berguna, dan manusia yang lebih rendah hati. Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah desa mulai menyala. Dari dalam rumah, Marmi memanggil, "Mas, ayo masuk. Nasi jagung sudah siap." Sarwono mengangguk, lalu bangkit. Dengan langkah ringan, ia masuk ke rumah. Hatinya penuh syukur. Ia tahu, jalan pulangnya kini sudah terang.